Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ensiklopedia Islam Berkah Cahaya Ramadan. Kita masih membahas mengenai cahaya Allah bersemayam di dalam hati manusia bersama Pak Ustadz Abu Sangkan. Pak Ustadz, tadi di awal Pak Ustadz sudah memberikan ciri-ciri orang yang diberikan cahaya oleh Allah dan orang yang disempitkan hatinya oleh Allah. Saya ingin bertanya, ketika orang yang disempitkan hatinya oleh Allah, apakah ia merasa ada perasaan dalam hatinya bahwa mungkin kenapa ia kemudian jahat, menikmati jahat kepada orang atau mungkin menghina atau seperti itu, ada Pak? Kalau sudah menjadi karakter, jadi sifat itu kan sebenarnya dalam pengulangan-pengulangan menjadi satu kenikmatan. Kalau sudah kesalahan menjadi nikmat, menjadi psikopat menjadinya. Orang mukul orang itu enak, bahagia. Kadang-kadang orang memaki orang, wah aku udah kumaki-maki, Afidul. Dia pulang-pulang bangga sekali, itu udah sakit. Sakit jiwa sudah maksudnya. Fi qulubihim maradun, disebut sakit hati itu. Jiwanya sakit. Nah, orang seperti ini menjadi tertutup. Maka sinarnya sudah semakin meredup. Makanya Allah menggambarkan surat An-Nur 35 bahwa cahaya nurun ala nur. Jadi cahaya di atas cahaya yang bersemayam, ya kan? Digambarkan dada manusia itu macam miskat. Miskat itu kalau zaman dulu itu tempatnya lampu. Jadi tembok itu dibikin lubang, di dalam lubang itu dikasih lampu. Nah, cahaya ini yang disebut nur ala nurin. Bahkan digambarkan ada di situ ada miskat, ada misbahun. Misbah itu lampu yang di dalamnya ada minyak. Minyaknya itu dari zaitun yang mubarak, yang ditanam di Syarqiyah wal Gharbiyah, di satu tempat yang tidak barat tidak timur. Digambarkan dia menyala lampunya itu, minyaknya itu sebelum tersentuh oleh api. Artinya di dalam dada manusia itu ada sebuah kebenaran tapi masih belum benar. Dia akan jujur jika di dalam pikiran akal sehatnya ini dikasih ilmu, cahaya lagi. Al-ilmu nur. Jadi ilmu itu cahaya. Cahaya itu ada di akalnya. Tetapi cahaya yang ada di dada ini tidak akan bisa mengikuti kepada orang yang tidak berakal. Makanya anak kecil dia punya cahaya hatinya, tapi akalnya tidak ada. Dia tidak bisa menentukan ini baik atau buruk. Makanya dia tidak kena hukum. Orang gila dalam dadanya ada nur, cahaya. Ada nurani, orang bilang nurani. Tapi nurani dalam dada itu kalau akalnya bodoh atau akalnya tidak punya akal, tidak berjalan. Jadi walaupun ini dia tidak bisa. Ini otak udah gila kok. Makanya dilarang sholat, dilarang puasa. Makanya ini harus sinkron dengan ilmu. Makanya saya katakan nurani tidak akan bisa jalan tanpa Quran. Inilah Quran ini yang akan bisa menentukan. Contoh sekarang. Bulan yang kita tunggu-tunggu adalah Idul Fitri hari ini kan. Sekarang yang menentukan hati nurani apa hisab dan ru'yah. Sementara saya akan sholat id. Orang bingung. Maka di sini dibutuhkan ilmu yang ada di akal ini. Jadi maka dua-duanya benar. Karena punya dasar ilmu. Maka hati nurani akan mengikuti ilmu pengetahuan yang benar. Dia jujur terhadap yang benar. Yang menurut akal, ya common sense bagi logika ilmiah atau dasar hukum dalil ada jelas, atau dua-duanya ada jelas dalilnya. Orang kaum Muhammadiyah jelas dalilnya, orang Nahdlatul Ulama dari jelasnya, maka hati nurani boleh pilih salah satu itu. Kalau salah satu tidak ada, maka kacau ini. Jadi bagi sekarang tidak ada masalah. Jadi hati nurani akan mengikuti yang benar. Kemana hati masing-masing membuat keputusan gitu ya? Ini, jadi hati tidak bisa memutuskan. Ini tidak bisa memutuskan besok lebaran. Tunggu isbat. Ada logika ilmu. Ini tidak bisa menentukan kebenaran. Tapi ini kebenaran, mengikuti yang benar. Iya, betul. Makanya akal ini, Islam itu harus punya akal, ilmu, pengetahuan. Makanya orang punya hati nurani, tidak punya Al-Quran, maka kacau dia, sesat. Makanya dengan ilmu, dia akan bisa ikuti semua itu. Bagaimana mensinkronkan Kak? Pak, karena juga banyak orang yang mengejar secara ilmu saja, sains ilmiah. Tapi meninggalkan pengisi dalam hatinya. Itu timpang kembali kan. Dua-duanya harus dapat gitu. Makanya di sini, dari sisi hukum fikih saja, hati nurani tidak bisa menentukan batal atau tidak batal dalam berwudu, tersentuh dengan wanita. Jadi ada. Jadi kembali lagi, yang menentukan itu dua, ya, yang memilih. Contoh sekarang.